Assalamualaikum, halo teman-teman semua, ketemu lagi sama gue Temon. Nah, kali ini gue mau nyeritain kisah atau pengalaman horor dari salah satu temen gue. Kita sebut saja namanya Atuy. Nah, kejadiannya tuh sekitar 2016. Saat itu tepat saat sebelum mau malam tahun baru. Saat itu Atuy nelpon nih kan ke gue saat itu. Halo Mon, katanya. Gue jawab lah, apa tuh gitu. Jalan yuk, kata si Atuy. Jalan kemana nih, kan kayak gitu. Ke kota, kita cari angin, kita cuci mata sambil jalan-jalan. Gue tolak saat itu karena kondisinya anak-anak lagi nongkrong ngumpul di rumah gue. Gak bisa tuh, mending lu sini aja ke rumah, kan kata gue gitu. Soalnya anak-anak lagi ngumpul nih di rumah, kata gue kan kayak gitu. Ah udah, ayo kita main dulu bentar, katanya kayak gitu. Ntar gue beliin rokok lah, gue beliin makan. Ya gak bisa lah, kata gue gitu kan. Soalnya gue gak enak tinggalin teman-teman saya tuh banyak di rumah gue. Terus kata satu, ya udahlah gue berangkat sendiri ya, nanti pulangnya gue ke rumah lu, katanya. Ya udah, gue tunggu, kata. Akhirnya si Atu itu berangkat lah ke kota saat itu. Jadi rumah kita tuh sama rumah Atuy berada di Bandung Timur. Buat ke kota tuh harus menghabiskan waktu 20 sampai 30 menit. Akhirnya dia bawa motor jalan sendiri. Ya kalian juga tahu, jalan di kota Bandung paling muter-muternya daerah alun-alun, Braga gitu kan. Nah, sampai jam 12 jam 12 malam saat di perjalanan udah mulai dar 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 gitu kan, kembang api udah dimulai lah, intinya udah perpindahan tahun saat itu. Setengah satuan si Atuy mulai capek mungkin ya jalan-jalan, kepikiran mau ngopi gitu kan. Akhirnya cari itu, ketemulah di Taman Tegalega saat itu. Saat lihat Tegalega, udahlah gue mau ngopi di sini. Soalnya di sana banyak tukang kopi pinggir jalan itu kan, tukang asongan. Akhirnya parkir motor, masuk ke taman. Saat di dalam taman, si Atu lihat di sana. Kalian juga tahu di sana banyak cewek, pemuda-pemudi pacaran gitu kan. Bahkan sampai ada isu di sana bisa cewek open BO atau booking gitu kan, cewek-cewek gitu kan. Tapi satu juga lihat di sana banyak cewek-cewek seksi yang ngumpul berkerumun, kadang ada yang 2 orang gitu kan, temenan. Nah, akhirnya saat si Atu jalan-jalan udah pesan kopi sambil lihat spot buat ngopi di mana nih yang enak. Nah, si Atu itu fokusnya teralihkan karena lihat di pojokan Tagalega dekat pohon besar di sana, si Atu lihat ada cewek cantik bening saat itu, ya bisa dikatakan kayak blasteran. Nah, si Atu, kenapa ada cewek cantik malam-malam di sini gitu kan. Oh, mungkin lagi sama tahun baruan. Nah, satu itu ngeliat dulu sambil mantau, takutnya ada cowoknya atau apa gitu. Lama kelamaan satu ambil pegang kopi ngerokok, liatin gak ada yang nyamperin nih, temennya gak ada, cowoknya gak ada. Akhirnya memberanikan diri untuk menghampiri si perempuan tersebut. Nah, saat di depan perempuan tersebut nanya lah, lagi ngapain kak, katanya kayak gitu. Ya basa-basi busuk cowok, kata si kakak tersebut, lagi diam aja deh gitu. Oh gitu, kamu mau ditemenin, katanya. Ya boleh lah. Akhirnya si Atu itu duduk di samping si kakak tersebut, terus nanya, kak maaf nih nanya. Gobloknya si Atu itu kepikiran, nah udah aja sekalian ajak jalan booking nih cewek, siapa tahu bisa kan kayak gitu. Kak maaf nanya, kata si Atu itu, soalnya cewek di sini tuh kalau malam-malam, maaf katanya, bisa booking katanya. Nah, si kakak tersebut atau cewek tersebut tuh gak marah, malahan mukanya tuh lempeng-lempeng aja kayak emang kenapa gitu deh. Nah, bagi si Atu itu adalah satu lampu hijau gitu kan buat ngelanjutin niat busuknya saat itu. Ya siapa tahu kakak bisa gitu. Nah, si kakaknya tuh anehnya ngomong, emang mau deh, mau kak kalau bisa kan kayak gitu. Ya udah boleh, berapa emang kak, gampang nanti aja bayar kayak gitu, tapi di rumah aku ya, katanya. Si aku langsung tuh seneng kayak kucing dikasih ikan kan. Udah mah dia udah mikir gak akan sewa hotel, gak akan sewa penginapan. Nih cewek bisa dibawa gitu kan, bisa dibungkus lah kasarnya kayak gitu. Satu nanya lagi kan, Mas Tir, emang di rumahnya ada siapa? Gak ada siapa-siapa kok, sendiri, soalnya yang lain lagi pergi. Ya udah kak, ayo kita ke rumah kakak, katanya kayak gitu. Kopinya pun masih banyak lah saat itu, disimpan gak mau dilanjutin minumnya, udah mikir ada kopi yang lebih indah itu kan, kopi yang lebih enak kan.
Akhirnya jalan tuh, si Atuy nanya rumah kakak di mana, tuh di sana daerah sini bla 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 disebutin. Ya gue mungkin cuman bisa ngasih tahu Bandung atas lah saat itu, ya setengah jam dari Tegalega saat itu. Akhirnya mereka jalan tuh berdua naik motor, tiba lah gitu kan. Saat tiba di halaman rumahnya yang ada pagarnya dari kayu saat itu, si Atuy lihat agak kejauhan, kok rumahnya kayak rumah Belanda gitu kan. Tapi gak peduli lah, yang penting sepi aman bisa langsung gitu eksekusi kan, mikirnya kayak gitu. Si Atuy pun berhenti lah parkir motor, si cewek itu turun. Nah si Atuy ngikutin dari belakang. Waktu si Atuy lihat teras, kok ini rumah kayak nggak pernah disapu gitu kan, kayak nggak pernah dipel. Bodoh lah, yang penting niat gue tercapai kan, mikirnya kayak gitu. Akhirnya masuk pintu yang tinggi saat itu, yang 2 pintu kayak gitu ngebuka lah intinya. Ya interior Belanda, rumah Belanda kalian tahu kayak gimana. Akhirnya masuk. Saat masuk pun si Atuy ngelihat sekeliling saat itu, rumah kok debu kayak gini gitu kan. Terus ada TV jadul saat itu. Nah nggak ngomong apa-apa, si ceweknya masuk ke kamar. Si Atuy itu duduk lah di kursi gitu tanpa disuruh saat itu. Pikiran si Atuy cuma satu, mungkin ceweknya mau ganti baju dulu gitu kan. Akhirnya nyalain rokok cas sambil nunggu si cewek itu masuk. Si Atuy udah mikir kemana, mikir-mikir enak-enak kayak gitu. Nah cuman lama kelamaan rokoknya udah dimatiin saat itu, kok ceweknya nggak keluar keluar. Akhirnya 1 jaman lah si Atuy nunggu. Lama nih cewek kan kayak gitu. Disamperin tuh ke kamarnya, diketuk pintunya, kak nggak ada jawaban. Penasaran kan, dibuka tuh. Waktu dibuka gak ada siapa-siapa saat itu. Cuman ada kasur yang spraynya warna putih udah tuh. Seketika satu ngerasa ketakutan saat itu. Tiba-tiba yang ngerasa anjing ini apalah kayak gitu, langsung lari itu teriak-teriak sambil ngomong tolong, padahal nggak ada apa-apa saat itu. Nah teriakan si Atuy yang membuat si Atuy itu ketakutan, mukanya sampai pucat gitu kan, gelisah. Akhirnya ada warga tuh di sana. Gara-gara teriakan si Atuy yang ketakutan saat itu, dihampirin lah sama banyak warga saat itu. Ada satu bapak-bapak nanya ke si Atuy, kenapa kamu, kalau kata orang Sunda, kenapa di mana saya gorokan putih gitu kan. Ya, intinya mah kenapa kamu teriak-teriak malam-malam gitu. Pak tadi saya nganterin cewek katanya ke sini gitu kan. Nah cuman si cewek itu tiba-tiba gak ada. Kayak gimana ya, ceweknya cantik pak kayak belas terang. Akhirnya ada salah satu bapak-bapak lagi warga sekitar yang ngomong, deh emang si cewek itu mah kadang ya selewat-selewat suka nampakin ke orang sini pun itu, ke tetangga-tetangga juga udah pada biasa. Ya kayak noni-noni Belanda kayak gitu. Itu mah mungkin bukan orang. Soalnya ini rumah udah lama puluhan tahun gak ada yang menempati atau ngisi gitu kan, udah lama kosong. Terus gak ada juga orang di dalam. Saat itu ya udah pak makasih, dengan perasaan yang masih ketakutan, takut diikutin lah, takut apa. Akhirnya satu itu pulang lah kan, datang ke rumah gue saat nyerita. Teman-teman yang lain malah ketawa saat itu. Dulu sih masih bisa dikatakan lah ceritanya emang horor, kocak juga ada saat itu. Nah paling segitulah cerita yang bisa gue bawain dari salah satu temen gue. Buat kalian nih yang nonton kisah ini atau dengerin kisah ini, ambil pelajarannya gitu. Buat kalian juga yang punya uang sedikit lah, jangan gitu sewa-sewa atau boki-boki gitu. Mending uangnya pakai hal-hal yang positif aja, kasih orang tua atau jajan yang baik gitu. Jangan sampai sewa-sewa PSK yang tadinya mau sewa kan jadi di prank sama doi. Takutnya kalian ada apa-apa atau gimana gitu kan, kita nggak tahu lah. Nah dan buat kalian juga nih yang punya kisah atau cerita yang mirip-mirip seperti ini, boleh di-share ke kita, DM kita lewat Instagram, TikTok, Pusara Waktu. Dan jangan lupa juga like, comment, and subscribe Pusara Waktu. Nah paling sekian dulu, gue Temon mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.